Queridos compatriotas, Hay tres maneras con las que los narcotraficantes... Sobornando. with left-wing communists. Manuel Noriega has helped us. Right wing, left wing, that was later. For now, the Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broviews Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-5 dan ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal episode ini, calon presiden Luis Carlos Galan melakukan orasi politiknya untuk menghimpun suara dari rakyat Kolombia. Satu-satunya calon presiden yang berani menyuarakan perlawanan terhadap gembong narkoboy. Dr. Gaviria yang bertugas sebagai manajer politiknya menulis 3 poin yang dilakukan kartel untuk melemahkan ekstradisi yang menjadi momok bagi mereka, yaitu penyuapan, intimidasi dengan kekerasan, dan pemerasan. Seperti informan-informan sebelumnya, Javier pernah seringkali terlibat kisah cinta dengan mereka, termasuk dengan Elisa yang pernah terlibat dengan kelompok komunis M19. Demi keselamatannya, Javier berjanji akan mengeluarkan Elisa dari Bogota dan menempatkannya di sebuah panti asuhan di Chumaral. Murphy khawatir jika atasan tahu mereka telah menyembunyikan seorang tersangka komunis, maka mereka akan mendapatkan hukuman penjara. Dalam rapat gabungan yang dipimpin Dubes, agen CIA menyinggung informan penting yang identitasnya masih dirahasiakan oleh Javier. Menurut pejabat militer ini, hanya ada 2 petinggi M19 yang mengetahui penyerangan tersebut, yaitu Elisa Alfaro, Alejandro Ayala, dan terakhir Ernesto Sobrino, seorang penginjil radikal yang memberi tempat perlindungan pada para buronan M19 di Komun Los Altos. Saat Dubes bertanya apakah salah satunya informan yang dirahasiakan oleh Javier, Murphy langsung memotong pembicaraan bahwa dia mendengar rekaman pembicaraan telepon antara gembong narkoboy. Yang dicurigai salah satunya adalah Pablo. Sumber telepon tersebut berasal dari Panama yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian mereka saat ini. Javier menduga Pablo bekerja sama dengan komunis sayap kiri bernama Manuel Noriega. Menurut agen CIA, orang itu pernah membantu Amerika memerangi komunis di Amerika Latin. Jadi, bagaimana mungkin saat ini dia bekerja sama dengan Pablo? Faktanya, kala itu saat George Bush menjadi pimpinan CIA, Noriega berpura-pura sebagai pembenci komunis. Jadi, Amerika tidak akan percaya jika dia terlibat dalam perdagangan narkotika. Noriega sangat tergiur dengan melimpahnya uang yang dihasilkan dari bisnis haram ini. Hingga akhirnya dia tertangkap di Panama dan dijebloskan ke dalam penjara. Kembali ke Pablo dan rekan-rekannya yang sedang santuy di sebuah lokasi mewah di Panama City. Sepak terjang Pablo untuk menguasai pemerintahan Kolombia tidak pernah surut. Tercatat, setengah dari anggota Mahkamah Agung telah dia kalahkan untuk menentang ekstradisi. Kali ini dia menawarkan untuk membayar hutang nasional Kolombia yang bernilai jutaan dolar. Dengan imbalan, dia dan seluruh komplotannya mendapat jaminan kembali ke rumah. Dengan tertangkapnya Noriega, hidup mereka di negara ini makin sulit. Sayangnya, mereka mendapat kabar buruk jika pemerintah Kolombia telah menolak tawaran amnestinya. Gagal sudah keinginan Pablo untuk kembali ke kampung halamannya. Meskipun harta mereka melimpah, Tata merasa negara manapun yang mereka singgahi tidak seindah rumahnya. Tepat di tanggal 18 Agustus, Luis Carlos Galan kembali melakukan orasi di kota Soka. Meskipun menggunakan rompi anti peluru, tidak ada yang menyangka peluru bersarang tepat di bawah rompi anti pelurunya. Dan saat itu juga, Luis meregang nyawanya. Seluruh rakyat Kolombia berkabung, kehilangan satu-satunya sosok harapan bangsa yang berani menyuarakan perlawanan terhadap gembong narkoboy. Jelas, dalangnya adalah Pablo Escobar. Bahkan, tindakan berani itu dilakukan tanpa perundingan dengan rekan-rekannya. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Pablo meskipun targetnya seorang calon presiden sekalipun. Dalam prosesi pemakaman Galan, putranya membacakan pidato dan mengajak seluruh elemen bangsa meneruskan perjuangan dan cita-cita ayahnya melawan segala bentuk kejahatan, terutama para gembong narkoboy. Secara khusus, dia menyebut Dr. Cesar Gaviria adalah sosok yang layak untuk meneruskan perjuangan ayahnya.
menjadi calon presiden dan menyelamatkan Kolombia. Dukungan mengalir kepada Gaviria. Dia tidak menginginkan negara ini dikuasai para gembong, namun dia pun tidak mau jika Amerika terlibat dengan masalah dalam negeri Kolombia. Menurut istrinya, diam adalah pilihan terbaik untuk hidup lebih lama. Pablo ditemani keluarga dan seluruh koleganya mantap untuk kembali ke Kolombia dengan penuh percaya diri. Satu-satunya orang yang menjadi ancaman mereka telah tiada. Dalam perjalanan pulang, Gustavo melaporkan bisnis narkoboy mereka tetap berjalan dengan baik. Tercatat ada 175 ton kiriman untuk Miami, bahkan hingga Los Angeles. Sepintas, Pablo mengatakan dia akan mati sebelum meninggalkan Kolombia lagi. Di markasnya, Carrillo menyampaikan kepada Javier informasi tentang kepulangan Pablo ke Kolombia. Bukan hal mudah untuk mendapatkan informasi seputar Pablo, karena banyak dari anggota kepolisian yang sudah disuap, bahkan atasan Carrillo sendiri tidak dapat dia percaya. Dari adegan memilih dasi yang cocok, bisa dipastikan Dr. Gaviria akan menerima pencalonan dirinya sebagai presiden menggantikan Luis. Dia teringat dengan ucapan Galan sebelum meninggal bahwa akan ada masa depan untuk Kolombia. Apakah lebih baik ataukah semakin memburuk? Waktu yang akan menentukan. Sampai di Kolombia, Pablo langsung membahas sosok Gaviria itu dengan Fernando Duque dan Valeria. Fernando begitu yakin orang ini dapat dipengaruhi. Tapi Valeria yang pernah bertemu dengannya menyimpulkan, sosok pengganti ini bukan orang sembarangan. Dengan latar belakangnya yang berasal dari bawah, tidak akan mudah untuk mempengaruhinya. Bosan dengan sepak terjang yang dilakukan Pablo, Ocha bersaudara mulai berpikir untuk mengambil jalan lain dan keluar dari organisasinya. Di sisi lain, adik mereka Marina terlibat adegan celepot dengan Gustavo. Fernando dan Valeria mengirimkan sebuah surat yang ditulis Pablo untuk Dr. Gaviria. Rekan Gaviria menyindir Fernando rela melepaskan jabatannya sebagai menteri untuk menjadi anak buah Pablo. Dia mengelak bukan karena bayaran yang besar, namun sistem ekstradisi yang dia tentang mengorbankan warganya sendiri untuk dijebloskan ke dalam jeruji besi Amerika. Antek Pablo ini membalas sindiran jika Gaviria diperalat pihak asing untuk menjadi boneka demi kepentingan Amerika. Mereka datang untuk menawarkan sebuah kesepakatan kerjasama dan tentunya atas perintah Pablo. Sesuai prinsip dan tekadnya, Gaviria menolak segala bentuk dukungan dan kerjasama dengan gembong narkoboy. Karena itu, mereka berdua langsung diusir. Javier mendapat informasi dari si pejabat militer Law jika mereka telah menangkap pendeta komunis yang bernama Bapak Sobrino. Bisa dipastikan orang ini tidak menyukai Javier. Dia mengancam jika benar pendeta ini adalah informan yang disembunyikan Javier, maka dia akan menuduh Javier sebagai pengkhianat yang membela komunis. Javier bergerak cepat meminta bantuan seorang pegawai kedutaan bernama Cullen untuk mengesahkan pembuatan paspor bagi Elisa. Menegangkan, hanya karena Gustavo tidak dapat dihubungi di kantornya, Pablo menyalakan sebuah dinamit agar keponakannya ini bicara jujur. Pero tranquilo, Gustavo. A ver, vos. Apagala, Pablo. Gustavo mengaku berada di kantornya padahal dia sedang asyik dengan Marina. Tindakan Pablo ini dilatar belakangi kekesalannya kepada Ocha bersaudara yang mulai diragukan kesetiaannya. Dalam isi surat yang ditulisnya, Pablo menjanjikan kedamaian jika para gembong narkoboy dibiarkan. Namun jika tidak, dia menjanjikan perang habis-habisan. Melalui alat penyadapnya, Carrillo menyadari badai sudah ada di langit. Semua hal yang berkaitan dengan Pablo dari mulai suara, hobi, dan kecintaannya terhadap sesuatu telah dia pahami. Apapun akan dilakukan Pablo untuk keinginan istrinya itu, termasuk mengorbankan nyawanya. Setiap Pablo melakukan kontak telepon, muncul beberapa kata yang merupakan sebuah kode. Seperti kettle yang artinya para hakim atau politis yang mendukung ekstradisi. Sedangkan goal adalah target pembunuhan. Seorang editor harian bernama El Espectador bernama Guillermo Cano dan reporternya Luis Chamaco, kemudian Jamie Rodriguez, mantan pimpinan pasukan anti narkoboy sebelum Carrillo tewas dibunuh oleh Pablo. Carrillo menyadari, cepat atau lambat dirinya akan menjadi target selanjutnya. Kepada dua atasannya, Carrillo sempat mengutarakan pengunduran dirinya. Tak hanya dia sendiri, keluarganya pun terancam karena posisinya.
Untuk berperang dengan mereka, Carrillo membutuhkan peralatan tempur yang sepadan. Bukan tank baja atau jet tempur, namun orang-orang yang tidak dapat dikorupsi. Karena itulah tercipta Search Block, yaitu bentuk rekrutmen dari para prajurit terbaik yang menguasai pertempuran sekaligus berjiwa mental kuat terhadap segala bentuk intimidasi dan penyuapan. Begitupun dengan gembong narkoboy La Cuica dan Poison yang mempekerjakan anak-anak untuk menjadi kurir. Bahkan, Pablo tidak segan-segan untuk mempersenjatai mereka. ¿Usted qué, mijo? Gacha sendiri memberi masukan kepada Pablo untuk menawarkan suap yang jauh lebih besar kepada Carrillo. Jika itu tidak sanggup, peluru jalan terakhirnya. Anak buahnya yang bernama Nevegen siap melakukan apapun perintahnya. Berbagai persenjataan telah diimpor oleh Gacha dari mulai Uzi, granat, hingga misil. Hanya senjata nuklir yang tidak bisa dia dapatkan. Seseorang bernama Rodrigo diutus memberi pesan kepada Carrillo agar menghentikan dan membubarkan operasinya. Tak main-main, Carrillo akan mendapat imbalan 6 juta dolar Amerika atau sekitar 90 miliar. Jelas orang yang mengutusnya adalah Pablo. Dengan tegas, Carrillo menolak dan mengusir orang ini meskipun teror dan ancaman kematian mengantuinya. Di sebuah lokasi tersembunyi, Javier dan Murphy menemui seorang informan dan kalian bisa tebak dia adalah Nevegen, anak buah dari Gacha. Berita penting yang dia bawa adalah Gacha akan pergi ke Cartagena. Informasi penting ini diteruskan kepada Dubes. Menurut mereka, motivasi Nevegen bersedia menjadi informan karena hadiah 1 juta dolar. Dubes Nonen kemudian memerintahkan Javier menuju Cartagena untuk melakukan observasi sedangkan Murphy tetap berada di Bogota. Rencananya, Gaviria akan melangsungkan konferensi pers. Sementara itu, Law dan agen CIA yang melakukan interogasi berhasil membuka mulut si pendeta jika Elisa berhasil kabur atas bantuan Connie, istri dari Murphy. Di saat yang sama, Elisa mengaku bukan komunis. Dia hanya berjuang untuk melawan kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, dan keserakahan. Javier meminta Murphy untuk membawa Elisa ke Cumaral dengan identitas baru yang sudah dia buatkan. Adegan menegangkan terjadi saat Carrillo sedang kencan dengan istrinya. Tiba-tiba, seorang pembunuh bayaran masuk untuk membunuh Carrillo. Setelah baku tembak terjadi, tersangka berhasil dilumpuhkan oleh Carrillo, namun naas pengawalnya Garcia tewas terbunuh. Informasi percobaan pembunuhan terhadap Carrillo sampai di telinga Gaviria. Hingga akhirnya Gaviria kembali ragu apakah dirinya akan terus maju atau mundur saja menjadi kandidat calon presiden. Gaviria merasakan ketakutan akan nasibnya. Beruntung dia mempunyai istri yang mendukung apapun keputusannya. Pepatah mengatakan, tidak ada yang memberi seorang penakut keberanian lebih kecuali rasa takut itu sendiri. Dalam siaran persnya, Gaviria terbata-bata saat membacakan pidato yang sudah dipersiapkannya. Keraguannya sempat muncul saat dia melihat Fernando dan Valeria sebagai jelmaan dari Pablo, manusia yang saat ini sangat ditakuti di Kolombia. Gaviria kemudian melanjutkan pidatonya tanpa teks. Kejahatan dan teror di negeri ini tidak bisa dibiarkan. Keadilan harus ditegakkan atas nama kesusilaan. Gaviria mendukung ekstradisi. Sesuai dengan perjuangan Luis, tidak boleh ada rasa takut lagi. Masa depan untuk Kolombia. Pidato itu mengisyaratkan Gaviria akan melanjutkan pencalonannya dan siap berperang dengan gembong narkoboy. Kali ini ditampilkan Gacha yang sedang melakukan percobaan senjata peluncur roket yang baru saja dia beli. Di akhir episode kelima ini, Carrillo menghubungi nomor satelit milik Pablo. Karena percobaan pembunuhan terhadapnya, Carrillo balik mengancam akan melakukan serangan balasan karena dia tahu lokasi keberadaan ibu dan istrinya setiap saat. Pablo yang terpancing balik mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Carrillo. A la guerra, pues. Antek Pablo yang bernama Poison menghabisi 2 orang polisi yang sedang berpatroli saat memintanya menunjukkan identitas. Buenas, ¿cómo le va? Setelah kejadian tersebut, Pablo mendapat informasi penangkapan Poison.
Karena senjata utamanya adalah uang, Pablo memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyuap kedua polisi yang menangkap Poison masing-masing $1 juta. Genderang perang telah berkecamuk di Kolombia. Gembong narkoboy menjanjikan hadiah bagi para pembunuh polisi. Akibatnya, mayat bergelimpangan di berbagai penjuru kota. Tercatat 200 polisi menjadi korban pembantaian. Tak berdiam diri, polisi melakukan serangan balasan kepada para gembong dan pembunuh bayaran itu. Agen Murphy meminta Elisa untuk menghafalkan identitas barunya beberapa kali secara detail. Dengan nama barunya Alba Boraga itu, Elisa akan dipindahkan ke Chumaral dengan bantuan Murphy dan istrinya. Saat Murphy memasukkan barang ke dalam mobilnya, dia menemukan alat penyadap yang sengaja dipasang untuk mengintai gerak-geriknya, yang dicurigai oleh Lowe dan agen CIA atas informasi pendeta Sabrino. Saat istrinya dan Elisa akan masuk ke dalam mobil, terjadi cekcok di antara mereka yang didengarkan oleh Lowe melalui alat penyadapnya. Mereka menduga Murphy sedang membawa Connie dan Elisa kabur dari kota ini. Lowe dan anak buahnya langsung bertindak untuk menghadang mobil Murphy. Namun ternyata tidak ada siapapun dalam mobilnya selain Murphy itu sendiri. The fuck were you talking to? Stand down. Hang on. Karena faktanya, Connie dan Elisa berangkat dengan mobil lain menuju Chumaral. Di tengah perjalanan, mobil mereka diberhentikan petugas perbatasan. Setelah menunjukkan identitasnya, beruntung mereka berdua diperbolehkan untuk melintas. Murphy sendiri merasa lega setelah istrinya menghubungi kondisi mereka saat ini. Kini, dia bisa lebih fokus untuk membantu Dr. Gaviria dalam pencalonannya. Keputusan dia untuk mendukung ekstradisi bagi narkos ke Amerika Serikat menjadi angin segar bagi tim untuk membantu memenangkannya menjadi presiden. Murphy bekerja sama dengan Eduardo Sandoval yang bertugas sebagai kepala keamanan Dr. Gaviria. Untuk menjaga keselamatannya, Gaviria tidak akan melakukan kampanye terbuka, termasuk pulang ke rumah dengan rute berbeda setiap harinya. Kematian Lara dan Galan menjadi pembelajaran penting bagi mereka. Bahkan, pemerintah Amerika menawarkan sebuah mobil limosin Cadillac yang dilengkapi lapis baja. Murphy sendiri menyarankan untuk selalu memakai rompi dan celana anti peluru. Well, thank you. What are we supposed to do with this? Suggest that you wear them. And we'll keep in mind your advice. Stance on extradition. Jose Rodriguez got you. Adegan berpindah ke Gacha yang berada di Cartagena ditemani putranya Freddy. Navegen yang bertugas sebagai kepala keamanan sekaligus informan bagi DEA memberikan detail lokasi keberadaan penjahat itu dengan jumlah kekuatan yang dia miliki. Navegen memutuskan untuk berkhianat kepada Gacha bukan semata-mata karena uang yang dijanjikan pihak Amerika, namun dia menganggap Gacha telah gila dan akan membuat mereka terbunuh. Dengan kekuatan personil 2 kali lipat dilengkapi persenjataan baru, seharusnya Navegen tidak perlu takut. Karena itu, Carrillo meragukan alasannya mau berkhianat kepada Gacha. Benar atau salah ucapannya, yang jelas tim harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi. Tim membutuhkan Gacha agar dapat meringkus Pablo hidup atau mati. Dari sebuah foto yang didapatkan intel bandara, Murphy melihat sosok baru yang punya pengaruh cukup penting. Dan tim belum dapat mengidentifikasi orang ini. Yang jelas, dia terlibat kerjasama dengan Pablo. Dia meminta imbalan 5.000 kilo untuk jasanya itu atau tidak sama sekali. Gustavo menolak permintaannya, namun Pablo akhirnya mengalah dan menyetujui kesepakatan ini. Untuk melindungi keselamatan istri dan anak-anaknya, Gaviria diterbangkan ke Amerika. Sementara itu, Javier dan seluruh polisi Kolombia yang berada di bawah komando Carrillo mempersiapkan diri untuk menangkap Gacha. Untuk mengetahui identitas orang tersebut, Murphy menemui Suarez. Emosinya terpancing karena polisi korup ini tidak mau menuruti permintaannya. Barulah setelah pistol Murphy berada di dalam mulutnya, Suarez mau memberinya informasi. Murphy mendesak dubes dan agen CIA agar dia diizinkan untuk masuk ke dalam White Room. Karena faktanya, CIA memiliki informasi tentang sosok penting ini yang berkomplot dengan Pablo. Dari White Room atau ruang terdalam yang menyimpan rahasia CIA, Murphy mendapatkan dokumen yang dia cari. Di rumahnya, Pablo menjamu seorang pemuda bernama Jamie untuk bergabung menjadi keluarganya. Entah rencana apa yang akan dilakukan bos narkoboy ini terhadapnya.
Gacha merasa ada yang tidak beres dengan Navegen. Dia dan anaknya memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Setelah beberapa lama, Murphy akhirnya menemukan identitas orang yang dia cari. Dia dikenal sebagai The Spaniard dengan nama asli Ephraim Gonzalez. Dia adalah ahli perakit bom sekaligus anggota dari IT, yaitu kelompok pejuang kemerdekaan dari negara Basque yang ingin memisahkan diri dari Spanyol. Faktanya, ITE bertanggung jawab atas pembunuhan Perdana Menteri Spanyol yaitu Luis Blanco. Tak sampai di situ, Menteri Pertahanan Alejandro Rivera tewas akibat bom mobil remote control. Rencana keji yang akan dilakukan Pablo saat ini adalah meledakkan Gaviria dengan bom hasil ciptaan Gonzalez. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana rencana tersebut akan dilakukan. Ditemani dubes, agen Murphy kembali memberikan peringatan ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh The Spaniard kepada Gaviria. Geram dengan tindakan Murphy kepadanya, Suarez membocorkan identitas agen DEA itu kepada Pablo untuk mendapatkan bayaran. Mengetahui Suarez berbicara dengan DEA, Poison ditugaskan untuk membereskannya. Carrillo dan anak buahnya mengepung tempat kediaman Gacha, namun ternyata target mereka telah melarikan diri. Seorang pelayan yang menolak celepot dengan Freddy mereka temukan telah tewas dengan peluru yang bersarang di kepalanya. Anak buah Carrillo melaporkan jika mereka mencegat sebuah mobil yang membawa senapan mesin. Pelaku beralasan dia adalah seorang senator yang sengaja membawanya demi keamanan. Tak percaya dengan orang ini, Javier langsung menembak kakinya agar pria ini buka mulut dan mengatakan keberadaan Gacha. Ya no es un momento. Yo tampoco. Pero si sale que sí es un... ¡Cabeza! ¡Está bien! ¡Está bien! Pablo dan anak buahnya kembali menemui Jamie di rumahnya. Karena dijanjikan uang yang besar, Jamie yang sangat polos menerima tugas dari Pablo untuk merekam pembicaraan saat menaiki pesawat dengan tujuan Cali. Suarez kemudian memberikan informasi penting ini kepada Murphy dalam bahasa Spanyol yang dia tidak mengerti. Belum tuntas Murphy menerima informasi tersebut, tiba-tiba Poison datang ke rumah Suarez dan ini yang terjadi. Scene berpindah ke Tolu, lokasi persembunyian Gacha dan anaknya dengan puluhan pengawal pribadi. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Yang mengejutkan, Gacha menggunakan peluncur roketnya yang hampir membunuh Carrillo. Saat anak buahnya terlibat perang, Gacha dan anaknya melarikan diri menggunakan mobil. Carrillo segera menghubungi Javier yang berada di atas helikopter. Tembakan dari udara dilancarkan untuk menghentikan gembong kedua ini. Serangan udara kedua itu berhasil membunuh Freddy. Gacha kemudian keluar dari mobilnya dan mencoba menembak helikopter. Javier sebetulnya bisa menangkapnya hidup-hidup, namun keinginan Carrillo adalah langsung mengeksekusi mati. Dan akhirnya Gacha pun tewas di berondong senjata mesin. Signal to the country and to the world. Kembali ke Gaviria yang berencana untuk terbang ke Cali dalam rangkaian kampanyenya. Agen Murphy langsung bergerak untuk memberi peringatan. Sesuai firasatnya akan ada bom yang sedang menunggunya. Di saat yang sama, anak buah Pablo mengantar Jamie untuk menaiki pesawat tujuan yang sama dengan Gaviria dengan menenteng sebuah koper yang mereka sebut hanya alat perekam. Beruntung, Eduardo mau menerima saran dari Murphy untuk membatalkan penerbangan Gaviria menuju Cali. Saat Jamie telah menaiki pesawat dalam penerbangan itu, dia membuka koper tersebut. Namun tiba-tiba, ini yang terjadi.
Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.